Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idawai Srifda Agustini, absen 7, kelas 12 IPS 3. Sekarang saya akan mempresentasikan materi B tentang berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Berbagai bentuk ketimpangan sosial dapat terjadi di setiap negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara miskin. Hanya saja, kondisi yang membedakan antara tiap-tiap negara adalah sedikit banyaknya masalah ketimpangan sosial yang terjadi di negara tersebut. Beberapa bentuk ketimpangan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah globalisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial ekonomi. Kondisi perekonomian suatu masyarakat atau negara ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi yang saling berinteraksi. Interaksi yang bersifat positif dapat meningkatkan perekonomian. Sebaliknya, interaksi yang bersifat negatif dapat menurunkan kondisi ekonomi. Jika dalam satu masyarakat interaksi yang bersifat positif berlangsung intensif, sementara di daerah lain interaksi berlangsung secara negatif, ketimpangan sosial ekonomi tersebut akan terjadi. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada manusia yang terlahir dalam keluarga kaya, dan ada pula manusia yang terlahir dalam keluarga miskin. Meskipun demikian, manusia bisa mengubah kondisi itu. Nasib manusia dapat berubah bergantung usahanya mengubah nasib. Oleh karena itu, Tuhan memberkati manusia dengan akal pikiran, kecerdasan, semangat pantang menyerah, dan bekerja keras agar manusia mampu memperbaiki kualitas hidupnya. Selanjutnya, itu ada ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Buruh atau pekerja dapat dimaknai sebagai seorang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan yang baik. Selanjutnya, yaitu adanya ketimpangan pada pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Beberapa daerah di Indonesia belum menikmati pemerataan pembangunan. Misalnya fasilitas berupa jalan yang beraspal seperti tampak pada gambar halaman 144. Selanjutnya yaitu adanya pemasukan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi yang tidak lancar. Selanjutnya itu ada contoh bentuk ketimpangan sosial akibat perbedaan proses pembangunan yang dipengaruhi globalisasi, yaitu yang pertama adanya ketimpangan desa dan kota, yang kedua ada ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, yang selanjutnya adanya berbagai ketimpangan sosial non-ekonomi. Bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi merupakan ketimpangan yang tidak terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Adapun berbagai ketimpangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama adanya kecepatan pendidikan. Yang selanjutnya adalah ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Yang dijelaskan pada ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal yaitu masuknya budaya asing ke suatu negara merupakan sesuatu yang wajar sebagai akibat globalisasi dan modernisasi. Pertukaran informasi dan hasil budaya dapat berdampak positif bagi negara dan masyarakat. Hanya saja, fakta tentang semakin digemarinya budaya luar dibanding budaya lokal sudah menggejala dalam masyarakat, terutama kaum remaja. Saat ini, banyak generasi bangsa Indonesia bersikap kebarat-baratan. Sementara hasil kebudayaan bangsa sendiri disisihkan. Realitas tentang
terpinggirnya budaya lokal ini sangat kentara. Pelestarian budaya lokal merupakan tanggung jawab bersama, terutama di tengah era globalisasi. Seperti saat ini, salah satu usaha pelestarian budaya lokal dengan mempelajari keseniannya pada setiap daerah yang tampak pada gambar pada halaman 150. Selanjutnya, selain pengaruh globalisasi, lunturnya kebudayaan lokal dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, baik dari dalam masyarakat maupun pemerintah. Adapun faktor penyebab lunturnya budaya lokal Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu keengganan generasi muda mempelajari budaya daerah dan kurangnya sosialisasi budaya daerah oleh generasi tua. Yang kedua yaitu adanya perasaan gengsi ketika menggunakan hasil budaya lokal. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah kurang mengupayakan pelestarian budaya. Yang keempat yaitu sedikitnya pengetahuan yang dimiliki generasi muda terhadap budaya lokal. Dan yang terakhir yaitu menggejalanya sikap individualisme yang menimbulkan sikap ketidakpedulian. Lunturnya rasa cinta pada budaya bangsa dapat mendorong pihak lain yang mengklaim atau mengakui beberapa budaya asli Indonesia sebagai budaya mereka. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya aturkan Kamu Santi. Om Santi 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 Om.